Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tematik. Kita masuk di tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Oke, sekarang kita masuk di pembelajaran kelima dan pembelajaran keenam. Nah, muatan pembelajarannya yaitu yang pertama ada bahasa Indonesia KD 3.5, membangun pendapat pribadi tentang isi buku sastra, dalam kurung cerita, dongeng, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada IPS KD 3.3, mengidentifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan, sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Yang ketiga ada PPKN KD 3.1, memahami hubungan simbol dengan makna sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir ada SBDP KD 3.1, memahami gambar dan bentuk 3 dimensi. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama siswa mampu menjelaskan hasil identifikasi tentang kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan yang terkait di lingkungan sekitar. Yang kedua, siswa dapat menyajikan hasil apresiasi terhadap hasil karya seni menggambar. Yang ketiga, siswa mampu menilai sebuah pesan moral dalam cerita menggunakan pendapat sendiri. Dan yang terakhir, siswa mampu membedakan sikap yang baik dengan sikap yang tidak baik yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, sekarang kita masuk di pembelajaran yang kelima, muatan IPS KD 3.3 dan 4.3, yaitu di sini adalah kegiatan ekonomi pada proses penjualan sayuran. Nah, di sini kalian bisa lihat skema kegiatan sayur kangkung berikut ini. Yang pertama, kangkung ditanam dan dirawat oleh petani. Lalu yang kedua, kangkung yang sudah siap panen akan dipanen oleh petani itu sendiri. Dan yang ketiga, kangkung siap untuk didistribusikan atau diantarkan ke pasar-pasar. Langkah yang keempat yaitu kangkung dijual kepada pembeli yang ada di pasar. Lalu yang terakhir, kangkung yang sudah kita beli dapat kita masak terlebih dahulu dan siap untuk dikonsumsi. Yang selanjutnya kita masih di pembelajaran yang kelima, yaitu kita masuk di muatan SBDP KD 3.1 dan 4.1, yaitu apresiasi terhadap gambar pemandangan, seperti pada contoh gambar berikut. Yaitu contoh apresiasinya yaitu hasil gambarnya bagus, gambar pemandangan sawahnya sudah sangat jelas, dan gambar ini juga memiliki pesan positif, yaitu kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan baik dan bijak. Yang selanjutnya kita masuk di muatan bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5, memberikan pendapat pribadi tentang pesan moral dari suatu cerita. Apa itu pesan moral? Pesan moral merupakan pelajaran berharga dalam sebuah cerita yang dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh pada cerita Maeng Kundang. Nah, dalam pesan moralnya yaitu jadilah anak yang berbakti kepada orang tua dan tidak melawan apapun perintah atau perkataan dari orang tua.
Selanjutnya kita masih di pembelajaran yang ke-6. Kita masuk di muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1, membedakan sikap baik dan sikap tidak baik. Nah, berikut ini contoh sikap yang baik dan tidak baik dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu sila pertama. Contoh sikap baiknya yaitu menghormati sesama umat beragama. Sementara untuk contoh sikap tidak baiknya yaitu tidak berteman dengan teman yang berbeda agama. Lalu sila yang kedua, contoh sikap baiknya yaitu menolong teman yang kesulitan atau kesusahan. Sementara untuk contoh sikap tidak baiknya yaitu sombong dengan barang-barang yang apa yang kita miliki. Lalu sila yang ketiga, contoh sikap baiknya yaitu menggunakan produk-produk dalam negeri. Sementara contoh sikap tidak baiknya untuk sila ketiga yaitu mencintai budaya asing yang bertentangan dengan budaya Indonesia. Lalu lanjut sila keempat, contoh sikap baiknya yaitu menyampaikan pendapat dengan sopan di depan kelas. Sedangkan contoh sikap tidak baik berdasarkan sila keempat yaitu memaksakan orang lain untuk mengikuti pendapat kita. Lalu yang terakhir sila kelima, contoh sikap baiknya yaitu membiasakan untuk hidup hemat. Sedangkan untuk contoh sikap yang tidak baik berdasarkan sila kelima yaitu memboroskan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu dia membedakan sikap baik dengan sikap yang tidak baik. Baik, untuk tugas tematik kalian hari ini yaitu ada dua. Yang pertama, mengerjakan buku tematik part D halaman 70, mengerjakan nomor 1 dan nomor 3. Lalu masih dengan buku yang sama, buku tematik 4D, halaman 76, kalian kerjakan nomor 1 dan nomor 2. Ya, itu dia materi untuk pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 untuk hari ini. Semoga materi yang dapat disampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Cukup sekian materi yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.